از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih. Sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam tentang berbagai topik yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik yang menarik tentang pengaruh suami pada istri. Namun, seperti biasa, sebelum kita masuk kepada bahasan, terlebih dahulu kita akan menyapa narasumber kita. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ya, baik Maulana. Sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa tema bahasan kita kali ini adalah tentang pengaruh suami pada istri. Nah, ini tema yang cukup menarik ya. Mengingat topik ini sangat relate Pak dengan kehidupan kita nih, baik sebagai suami ataupun sebagai istri. Iya. Oleh karena itu maka mungkin untuk memulai bahasan kita, para pemirsa ini ingin tahu dulu ya posisi ya antara suami dan istri ya, dalam Islam itu seperti apa Pak? Mangga mungkin Ya. bisa dijelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Masihul Maud alaihissalam di dalam Malfuzat memberikan keterangan yang cukup gamblang ya. Bahwasanya seorang suami posisinya di dalam kehidupan berumah tangga itu, beliau mengilustrasikannya sebagai seorang imam. Jadi kalau imam itu berarti kan pemimpin. Yang dipimpinnya kalau kita dalam sholat adalah makmum. Jadi istri itu makmum bagi seorang suami. Posisi suami adalah imam, posisi istri adalah makmum. Kita tahu dalam fikih tentang sholat, seorang makmum tidak boleh melangkah lebih dulu sebelum imam melangkah. Artinya kehidupan si istri ini, posisi seorang istri itu jelas-jelas harus mengikuti apa yang menjadi gerakannya seorang suami. Karena seorang suami sebagai imamnya. Itu posisi di dalam Islam itu tidak boleh dipungkiri, karena dia mau dikatakan suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu maksudnya laki-laki menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber perlindungan bagi seorang istrinya. Kalau dianalogikan ke dalam tubuh kita, laki-laki itu seperti tangan, lengan dan tangannya. Nah kalau dalam hadis kan perempuan itu seperti tulang rusuk. Jadi kalau tulang rusuk itu fungsi utamanya adalah untuk melindungi organ-organ tubuh di dalam tubuh yang sangat vital dan tentu ini perlu perlindungan yang maksimal gitu ya. Nah, si tulang rusuk ini tentu untuk serangan dari luar yang akan menjadi pelindungnya adalah lengannya. Nah, laki-laki inilah menjadi pelindung bagi seorang perempuan. Maka beliau menjelaskan akan menjadi sebuah kenaifan jika ada seorang laki-laki atau seorang suami yang perilakunya itu mencerminkan, artinya banyak seorang suami yang begitu kasar terhadap istrinya. Padahal dia tahu seorang perempuan itu makhluk yang serba lembut, serba halus gitu. Dia tidak perlu dengan dikasari sebenarnya. Nah itu di posisinya kalau secara singkatnya bahwa suami itu imam, istri itu adalah makmum. Posisinya itu. Seperti itu. Baik, Maulana. Menarik ya bahwa seharusnya suami itu tadi ya sebagai pelindung ya, istri sebagaimana tangan melindungi tulang rusuk, tulang rusuk dari
gangguan-gangguan Ya. dari luar ya. Ya. Nah dalam bahasan ini juga Maulana, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menyampaikan satu suatu alinea yang menarik yang saya kutip di sini, bahwa jika suami tidak mutaki, bagaimana mungkin istri dapat menjadi saleh? Betul. Ya. Jika suami sendiri merupakan orang soleh, maka istri pun dapat menjadi saleh. Nah pertanyaannya Maulana, seberapa besar pengaruh suami pada istri sehingga bisa merubah keadaan sang istri? Iya. Jadi gini, kalau tadi analoginya sebagai imam, maka semua gerakan, semua ucapan imam mutlak dan harus diikuti oleh makmumnya. Artinya apa? Seperti alat cetak. Jadi akan mencetak apapun yang dicetaknya, itulah hasilnya. Nah, seorang perempuan, seorang istri itu pasti tidak akan menjadi orang baik kalau suaminya bukan orang baik. Karena dia imam yang harus diikuti. Bahkan istri itu boleh dikatakan mata-mata bagi suaminya. Dia kan lihat setiap hari. Kalau setiap malam misalnya seorang suami rajin sholat tahajud, semalas-malasnya seorang istri untuk sholat tahajud, tapi kalau lihat suaminya tiap malam dia bangun, dia pasti akan ada perasaan malu. Gitu. Dia pengaruhnya sangat-sangat luar biasa terhadap istrinya. Makanya kalau seorang suami yang tidak baik, seorang suami yang tidak soleh, seorang suami yang jahat, itu pasti akan melahirkan, akan membentuk seorang istrinya juga ikut-ikut jahat. Misalnya gini, seorang suami yang sebagai pegawai, yang dia tahu gajinya setiap bulan sekian, tiba-tiba datang ke rumah bawa uang yang di luar kebiasaan gajinya. Kalau si istrinya itu kan dia kan yang ngontrol pasti istrinya, ini uang dari mana? Gitu. Kok bisa sebegini? Biasanya kan seperti ini, uang dari mana ini? Gitu. Nah, fitrah manusia kan kalau sesuatu pasti ingin banyak, ingin lebih. Biasanya kan rata-rata kalau memang watak suaminya tadi sudah memang curaling gitu ya, istrinya juga kan sudahlah. Kan ini kan berarti kan suaminya yang bertanggung jawab. Gitu. Makanya beliau katakan kenapa yang harus baik pertama itu suaminya. Karena suaminya itu adalah imam yang akan membentuk semua gerakan di dalam sholat itu harus mengikuti gerakan imam dan kata-kata imam. Tidak boleh menyelenceng daripada itu. Sholat akan menjadi batal ketika makmumnya bertentangan dengan imamnya. Kalau misalnya imam salah, makmum cuma kewajibannya hanya ucapan subhanallah. Itu pun izinnya 3 kali. Kalau misalnya imam masih ngeyel juga, kewajiban makmum tetap ikut dengan imamnya. Jadi bisa dibayangkan kalau imamnya mencong-mencong gitu ya, ya pasti makmumnya juga akan ke bawah kemana saja, tidak akan jadi lurus. Kalau analogi yang lain kan biasanya si suami itu seperti jarum dengan benang. Isi itu benangnya. Pernahkah ada benang bisa jalan sendiri tanpa jarumnya? Tidak mungkin. Atau misalnya jalannya ke sini, benang ke sini, tidak mungkin. Jadi kemanapun benang jarumnya jalan, ke situlah benang akan ikut. Mengikuti arah jarumnya. Nah suami itu seperti itu. Makanya diharapkan para suami di dunia ini harus menjadi suami-suami yang baik, yang diteladankan oleh junjungan mulia Nabi besar Muhammad SAW. Adalah suami yang paling terbaik di dunia ini. Maka menciptakan isi-isi yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi pengaruh suami yang benar-benar sangat luar biasa. Penting ya bagi dahsyat itu untuk membentuk karakter seorang istri. Baik Maulana. Nah di zaman modern ini kan semua kalangan itu menyuarakan kebebasan individu. Ya, termasuk para wanita juga menuntut kesetaraan peran ya dalam segala hal, termasuk peran dalam rumah tangga. Misal kita lihat sekarang bagaimana telah menjadi suatu hal yang lumrah misalkan ya, sang istri memilih bekerja ya, sama-sama mencari nafkah ketimbang kemudian mengurus rumah tangga. Nah, bagaimana tuntunan yang sebenarnya Pak diajarkan dalam Islam terkait dengan hal itu? Oke. Sejatinya kenapa Rasulullah SAW itu hadir di tengah-tengah manusia di muka bumi ini? Allah telah memberikan maklumat Rasulullah SAW adalah
blueprint. Beliau adalah sampel terbaik dalam menapaki kehidupan manusia. Nah, dalam hal berumah tangga, suami dan istri, Rasulullah adalah suami yang paling terhebat di dunia ini. Nah, bagaimana sejatinya Islam mengatur? Apakah benar yang dikatakan sekarang emansipasi, kesetaraan wanita dengan laki-laki? Nah, ini yang salah dipahami. Emansipasi itu tidak menyentuh dalam hal-hal yang paling asasi, tidak. Sebenarnya yang dikatakan emansipasi itu adalah Allah telah memberikan di dalam Al-Quran bahwasanya bagi seorang laki-laki yang beriman dan bagi seorang orang perempuan yang beriman, seorang laki-laki yang bertakwa, seorang perempuan yang bertakwa, di hadapan Allah sama posisinya. Berhak untuk mendapatkan kemuliaan dan sorga. Sebenarnya itu yang dikatakan kesetara itu. Jadi sorga itu tidak ada diskriminasi. Jadi bukan hanya kalangan laki-laki atau kalangan perempuan. Yang hari ini salah artikan oleh umat. Salah satu contoh diskriminasinya apa? Ketika cerita sorga misalnya, umat Islam selalu bicara tentang bidadari untuk seorang laki-laki. Ya nanti perempuan akan bertanya, terus untuk saya apa di sorga? Kan diskriminasi kan? Jadi ini tidak benar sebenarnya. Ini banyak sekali pemahaman yang salah. Nah, yang dikatakan setara di sini bukan dalam konteks laki-laki harus jadi presiden, perempuan walaupun memang Islam tidak melarang itu. Cuman tadi ada kesepakatan. Kalau dia sudah suami istri, kalau seorang istri yang sudah diikat dengan ikatan akad oleh seorang suami, seorang laki-laki, namanya istri. Seorang laki-laki yang telah mengikat sebuah perjanjian akad dengan seorang perempuan, namanya suami. Suami istri. Kan gitu. Kalau dianalogikan sepasang sepatu. Jadi sepatu itu pasti satu pasang. Bentuknya sama, mirip. Cuman tentu jangan pernah coba-coba jalannya sama-sama. Karena harus bergantian. Gitu. Jadi yang dikatakan setara, yang sekarang dituntut oleh perempuan harus sama. Walaupun bagaimana tetap saya tidak akan sama. Perempuan melahirkan. Laki-laki tidak. Seorang perempuan tidak bisa jadi nabi. Itu sudah maklumat Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bahwa perempuan itu tidak bisa jadi nabi. Yang nabi itu pasti laki-laki. Akan dituju kepada Tuhan. Tentang hal itu. Nah ini tentu ada hal-hal, ada hikmah yang perlu digali dari kenapa perempuan tidak bisa jadi nabi. Perempuan tidak bisa maju lebih agresif seperti laki-laki. Karena memang mereka punya peran, punya tanggung jawab yang lebih besar untuk menciptakan generasi. Nah kalau perempuan sekarang juga ke kantor, suaminya juga di kantor, terus anaknya siapa yang ngurus? Pembantunya. Jadi wajar kalau hari ini banyak anak-anak yang menjadi pembantu. Karena yang membesarkannya pembantu. Beda kan kalau anak diurus oleh ibunya. Jadi semua karakter ibunya akan nempel terhadap anak-anaknya. Yang mengurusnya pembantu, ya pembantu lah yang akan sifatnya, bahasanya, tindak tanduk pasti akan mengikuti apa yang dia lihat sehari-hari. Gitu. Nah ini yang tidak disadari oleh umat Islam. Islam tidak membatasi, Islam tidak pernah melarang sejatinya. Cuman tadi fitrahnya bahwasanya suami dan istri itu memang Allah, kenapa kok Allah dibedakan peran? Karena tadi ada hal yang lebih penting daripada sekedar untuk kehidupan dunia. Jadi kita menyiapkan generasi. Kenapa? Harta yang paling berharga bagi seorang suami dan istri itu bukan uang, bukan kedudukan jabatan, tapi anak-anaknya. Karena anak-anak inilah yang akan membuat orang tuanya masuk surga. Dan anak-anak ini juga yang akan buat orang tuanya akan masuk neraka. Kemuliaan seorang orang tua dan jatuhnya dari orang tua itu tergantung nanti anak-anaknya yang membuat anak bisa mulia orang tua dan bisa jatuh juga harga dirinya. Juga karena anak-anaknya. Nah kalau misalnya seorang istri maju seperti suaminya menjadi pegawai kantoran tiap hari harus keluar rumah, sementara di rumah yang ngurus hanya pembantu. Jadi kalau misalnya suatu saat mereka kumpul anak ini punya sifat seperti pembantu, jangan disalahkan, memang yang ngurusnya juga pembantu bukan istrinya. Nah ini yang perlu dipahami oleh umat Islam dan masing-masing jangan jelas-jelas mengatakan. Tetapi Islam memang tidak melarang. Dengan konsep apa? Ada kesepakatan suami dan istri. Karena istri itu biar bagaimanapun
mau kemanapun harus izin suaminya. Sampai-sampai Nabi bersabda, seorang perempuan yang mati dalam ridho suaminya, maka diharamkan untuk masuk neraka. Masya Allah. Jadi bisa dibayangkan. Jadi seorang istri itu berbahagia dia punya seorang suami. Karena suami itu perisai bagi seorang istri untuk masuk neraka. Jadi perisainya seorang istri itu suami. Maka apapun keadaannya, kalau dia taat terhadap suaminya, insya Allah akan jadi perisai. Kan banyak yang mengeluh, Pak Mubalik, suami saya itu begini. Saya katakan, kamu menjadikan dia sebagai suami itu karena apa? Tahu enggak fungsinya suami? Kamu sebagai istri tahu enggak fungsinya? Nah, kalau tidak tahu yang berbahaya. Sebagai contoh gini, analoginya. Ada lemari pakaian, ada lemari makanan atau kulkas. Nah, pertanyaannya, bolehkah pakaian dimasukkan di lemari es? Boleh, secara ini kan tidak ada larangan. Cuman kan bukan tempatnya. Atau sebaliknya, bukan tempatnya. Ditempatkanlah suami sebagai suami, kamu sebagai istri. Fungsinya apa? Suami itu perisai bagi seorang istrinya. Apapun keadaannya dia perisai. Maka Nabi katakan, barang siapa seorang perempuan, seorang istri yang meninggal dengan ridho suaminya, maka haram hukumnya neraka bagi perempuan itu. Kan sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya ada suaminya yang tadi jahat, atau misalnya pemarah, atau tukang selingkuh, itu konsekuensinya dengan Tuhannya. Jadi dia enggak usah ngikut campur dengan posisinya sebagai suami, enggak usah. Posisikan kamu sebagai istri. Tadi posisinya apa? Dia akan mendapat keridhaan Allah SWT, sehingga neraka pun haram bagi dia dimasuki. Seperti itu. Masya Allah. Luar biasa ya. Pentingnya ini kemudian melihat peran, Pak ya. Iya. Jadi jangan kemudian karena kekurangan, karena satu hal kemudian ingin peran masing-masing. Iya. Baik Maulana, pertanyaan berikutnya yang juga menarik, ya, maka apa yang bisa dilakukan oleh suami ya untuk menjaga harmonisasi peran antara dia ya sebagai suami dan istrinya dalam rumah tangga? Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda begini di dalam sebuah khutbah nikahnya gitu ya, bahwa seorang laki-laki itu man akraman nisa ilal karim, wa man na'annahunna ilal laim. Seorang laki-laki yang paling mulia itu adalah seorang suami yang memuliakan seorang istrinya, perempuannya. Jadi tugas seorang suami itu, dia harus memuliakan istrinya. Karena harus dia sadari, seorang perempuan atau seorang istri, dia adalah melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang suami. Iya. Yang kita katakan seorang perempuan itu lemah. Padahal sejatinya istri itu adalah makhluk Allah yang artinya paling kuat di bumi ini, ras yang paling kuat dari makhluk di bumi ini sudah perempuan. Ada orang suami bisa ngasuh anak 24 jam setiap hari. Dititipi 1 jam aja sudah mengeluhnya luar biasa. Tapi seorang istri 24 jam ngurusi anaknya. Belum lagi dia cuci piring, masak, mencuci bajunya, menyetrika, ngantar anak sekolah, nungguin, jemput lagi, ngelingin suaminya, kan bisa dibayangkan. Jadi naif banget kalau ada suami yang suudzon terhadap istrinya. Jadi peran suami itu apa ya tadi? Memuliakan istrinya. Kenapa? Kenapa harus dimuliakan? Karena tugas yang dia emban itu subhanallah. Besar dan berat. Iya, makanya bahasa saya nih, suami itu apa? Setia untuk amanah menjaga istri. Itu suami. Istri, istana suami tempat rahmat ilahi. Jadi kalau disatukan kan match ini. Kalau seorang suami itu setia untuk menjaga amanah, istri itu amanah bagi dia, maka akan melahirkan seorang istri, istana bagi dia. Istana suami tempat rahmat ilahi. Terkumpulnya rahmat ilahi itu karena punya istri yang apa? Yang soleh. Akibat apa? Suaminya memuliakan istrinya. Ya tanpa itu tidak akan mungkin. Maka tadi saya katakan sepasang sepatu. Suami itu sepasang sepatu harus. Mas Timur menjelaskan tuh di dalam Al-Fujat bahwa suami itu seperti sepatu. Di mana kaki melangkah, sepatu pasti nempel. Nah mungkin tidak dibawa. Dia akan tetap menempel dengan kakinya.
Jadi kemanapun suami, bagaimana suami, istri akan terus ngikutin. Nah, kita sering melihat, sering mendengar analogi yang selanjutnya bahwa sepasang sepatu. Sepatu itu kan tidak sama, tapi serupa. Dan uniknya juga, sepatu yang kanan dan yang kiri itu harganya sama. Tidak ada beda. Ada nggak harga sepatu berbeda? Kan tidak ada. Tapi masalahnya, jangan pernah ditukar. Yang kanan pakai yang kanan, yang kiri pakai yang kiri. Nah, kalau coba ditukar, ini yang berbahaya. Ya tadi saya katakan berbeda peran, masing-masing ada perannya, gitu. Walaupun serupa dan harganya sama di hadapan Allah Taala, semua mie itu sama harganya, tidak berbeda. Makanya tadi emansipasi itu bukan di situ sebenarnya. Yang itu harga itu, nilai di hadapan Tuhan itu sama. Sepatu seperti itu. Makanya sepatu kan, sepatu setia sampai tua. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa nih, banyak quote-quote juga yang keluar nih pada hari ini. Baik Maulana, karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan terakhir dari sesi ini adalah, adakah nasihat khusus Maulana dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam untuk suami dan istri? Ya, beliau nasihatkan begini, khusus untuk suami ya, jadilah kamu jadi orang baik. Berusaha sekuatanmu menjadi orang baik. Karena kalau kamu tidak memiliki sifat itu, maka ribuan kehancuran kegagalan akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Jadi ketika orang suami tidak takut kepada Tuhan, maka kegagalan akan menghampiri kalian. Kalau kamu ingin sukses dalam kehidupan rumah tangga kamu, artinya melahirkan anak-anak yang hebat, yang cerdas, yang pintar, yang soleh-soleha, suami harus menjadi orang baik. Dalam konteks tadi, baik ini dalam konteks takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu ditempuh oleh suami, maka istri pasti akan mengikuti. Jadi kalau ingin menjadikan istri soleh, ingin menjadikan istri yang baik, maka pertama suaminya harus baik dan soleh dulu. Jadi jangan pernah berharap, mimpi kalau misalnya menekan dengan bahasa, beliau katakan sampai ribuan ulama yang menasihatnya pun percuma, tidak akan ada gunanya kalau kamu sendiri tidak pernah seperti itu. Jadi istri tidak akan pernah mendengar ceramah siapapun kalau di rumah di hari-hari melihat suaminya tidak baik. Tidak baik. Jadi nasihat saya kata beliau, jadilah kamu menjadi orang baik. Kenapa? Kalau ini tidak dimiliki, ribuan kehancuran kegagalan akan kalian dapatkan. Masya Allah. Baik Maulana, jazakumullah khairan jaza untuk penjelasannya, sangat gamblang sekali. Mudah-mudahan para pemirsa di rumah bisa menyimaknya secara seksama dan juga bisa dijadikan sebagai panduan dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan untuk pemirsa MTA yang berbahagia, kiranya demikian akhir dari bahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده